Seksual itu kan kebutuhan dasar ya dok. Menurut Abraham Maslow bahwa kebutuhan biologis ini adalah kebutuhan dasar. Jadi kalau ada masalah di sini pasti sangat mempengaruhi kita. Bahkan laki-laki yang sehat itu dicerminkan dengan ereksi yang sehat. Wow. Ada jurnal mengatakan begitu laki-laki mengalami gangguan ereksi dan itu ada gangguan pembuluh darah berupa hipertensi, kolesterol, gemuk, tadi gemuk juga ya berlebih. Itu dalam 5 tahun ada kemungkinan dia akan serangan jantung. Halo sahabat RSPP dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di Infus, informasi seputar kesehatan, podcast Rumah Sakit Pusat Pertamina. Tema podcast kita kali ini adalah tentang membangun stamina sang raja. Wow, apakah itu ya? Ya nggak tahu. Jika bicara tentang vitalitas dan stamina, laki-laki pasti agak sedikit tabu ya nggak? Tapi seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, daripada kita tersesat tentang gimana sih cara membangun stamina sang raja ini, kita hadirkan ahlinya, narasumber Rumah Sakit Pusat Pertamina, siapa lagi kalau bukan Dr. Akbari Wahyudi. Beliau ini adalah spesialis urolog. Apaan tuh? Spesialis urolog ya, Rumah Sakit Pusat Pertamina, disebut juga Bapak Pembangunan RSPP. Wow. Kenapa sih gue disebut Bapak Pembangunan RSPP? Check it out, stay tune, tetap di sini. Kenapa beliau sampai disebut sebagai Bapak Pembangunan RSPP? Halo Dokter Akbari, apa kabar dok? Baik, Den. Perkenalkan dulu, nama saya Denny Damayani, saya IPCN Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kali ini sebagai host pada podcast Infus hari ini. Dok, biasanya kita manggil dokter Mas Bro ya. Mas Bro ya. Senang dok jumpa dengan dokter ya. Apalagi temanya nih pasti yang ditunggu-tunggu sama Para pria khususnya dan wanita. Dan wanita ya. Apaan tuh? Karena ini penting ya. Bagaimanapun kalau kita membicarakan tentang ini ya dok, seputar stamina, vitalitas pria, seksual itu kan kebutuhan dasar ya dok. Menurut Abraham Maslow bahwa kebutuhan biologis ini adalah kebutuhan dasar. Jadi kalau ada masalah di sini pasti sangat mempengaruhi kita. Dok, saya tanya nih, sebelum kita ke arah Bapak Pembangunan ya, ini dok ada mitos nih ya kan? Kalau disfungsi ereksi itu bener nggak sih karena usia dok, kita tua terus jadi mengalami masalah disfungsi ereksi? Mitos bener apa enggak tuh dok? Terus ada lagi mitos kalau disfungsi ereksi itu nggak bakal dialami oleh yang muda. Bener nggak tuh dok? Jawabannya, secara ilmu memang sih. Pria-pria itu kalau udah umur 40 udah mulai mengalami penurunan gangguan ereksi. Terus makin usianya bertambah 50, 60, penurunannya makin turun. Tapi bukan berarti semuanya akan mengalami penurunan, tidak. Itu diperparah sama kondisi-kondisi gangguan pembuluh darah, misalnya penyakit jantung, hipertensi, gula, kolesterol tinggi. Nah, itu sangat mempengaruhi, apalagi ditambah depresi, itu juga mempengaruhi banget. Nah, secara ilmu di Amerika bilang kalau umur 40 itu adalah umur mulai penurunan ringan. Apakah yang muda bisa kena? Apakah kebal? Oh, jangan salah. Makin kesini saya menemukan pasien-pasien makin muda. Umur muda ya dok? Umur 30. Gak ada yang mengalami itu ya dok? 25 waktu itu saya nemuin. 25 sampai 30. Udah mulai tuh penurunan. Dan itu biasanya kepicu sama stres tinggi perkotaan. Terus udah itu depresi paling tinggi gara-gara itu. Terus kalau ketemunya sama dokter yang ngerti, diarahin di terapi. Itu yang bener tuh. Ya, tapi gimana kalau
yang sekarang salah kaprah itu, bahkan nih saya tuh punya cita-cita pengen kalau ereksi itu bukan sebagai suatu tabu lagi. Kalau saya anggap ini suatu penyakit. Oh, udah sakit ya, Bang? Berarti membahayakan ya, Dok, kalau nggak segera diatasi? Iya, karena itu membahayakan secara relasi yang tadi Beni bilang, kan itu kan kebutuhan. Iya, dasar ya. Jadi harus segera diatasi. Jadi bahkan itu kan kebutuhan secara Maslow, tapi secara ilmu sekarang ada trennya beda lagi sekarang. Bahkan laki-laki yang sehat itu dicerminkan dengan ereksi yang sehat. Wow. Dulu kan kita punya moto tuh, kalau dibalik olahraga, kalau dengan olahraga ya kan? Kalau sekarang ereksinya laki-laki itu yang menentukan laki-laki itu sehat. Jasmani dan rohani. Sehat, gitu ya. Bahkan nih, ereksi itu sekarang adalah indikator kalau laki-laki itu ada kelainan nggak di dalam pembuluh darahnya. Segitunya. Kalau laki-laki itu sudah mulai gangguan ereksi, itu bahkan di Amerika ditulis, ada jurnal mengatakan begitu laki-laki mengalami gangguan ereksi dan itu ada gangguan pembuluh darah berupa hipertensi, kolesterol, gemuk, juga ya, itu dalam 5 tahun ada kemungkinan dia akan serangan jantung. Wow. Cukup serius kan? Serius berarti. Jadi bukan hanya kebutuhan yang ini, bahkan berarti sebagai deteksi pertama untuk penyakit yang lebih berat selanjutnya. Lebih berat. Lebih berat lagi. Jadi saya mau mengatakan bahwa jangan nganggap remeh urusan ereksi. Terus jeleknya di Indonesia ini bukan ke dokter, ke herbal. Entah herbal, mohon maaf ya, ke erot, ke orang pinter, ya kan? Dia bukan urusan andrologi, dia bukan androlog, dia main terapi laki-laki. Jadi saya bikin bingung saya itu, kok bisa begitu? Tapi pakai apa ya, Dok? Obat. Obat yang obat-obatan doang. Iya, suplemen aja. Itu masalahnya tuh suplemen doang. Berarti kalau obat suplemen itu sebenarnya pengaruhnya signifikan nggak sih, Dok, terhadap kalau masih awal-awal signifikan. Kalau masih yang ringan-ringan gitu, ringan-ringan lucu, masih signifikan. Masih bisa ya, masih mempengaruhi. Dan begitu udah semakin ini istilahnya kalau di kita namanya toleransi atau kita kekebalan. Jadi misalnya nih, awalnya dikasih permen segini, misal permen yang buat gitu, satu misalnya, udah mulai respon. Berikutnya, begitu udah sering dikit-dikit minum konsumsi permen itu, nanti dosis ini akan naik jadi 2. Sampai akhirnya nggak akan ada respon sama sekali. Oh, jadi ada fase retensi terhadap obat tersebut ya? Toleransi atau kekebalan. Jadi memang berpengaruh lagi terhadap obat itu. Betul. Jadi efektifnya adalah dengan apa tuh, Dok? Ya memang harus ada terapi. Terapinya ada 3 macam, obat tiap hari, sama ada obat hormon juga, hormon laki-laki, sama namanya ESWT. Kita punya tuh terapi ESWT, yaitu berupa gelombang kejut ditempel dari luar di daerah penis ya, ditempel selama 20 menit 1 sesi, dan itu kita mesti 6 kali tembak. Oh, jadi paketnya 6 kali tembak? 6 kali tembak, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali tergantung respon. Oh, itu satu paket, itu udah pasti ya, Dok? 6 kali ya? Iya. Udah 6 kali. Yang idealnya 6 kali itu, 6 kali tembakan. Itu rasanya gimana? Sakit nggak tuh, Dok? Kalau pasien, tergantung. Kalau kata pasien, biasanya tergantung keluhannya. Kalau dia mati total, mati beneran tuh penisnya. Terus? Itu biasanya atau mati suri lah gitu nyebutnya. Mati suri ya. Itu kalau di SPT ini kemudian dibangkitkan baru bangun tuh, baru bangun bobo tuh. Belum bisa lari. Oh, belum bisa lari. Makanya tergantung berat ringannya. Dan kalau sakit pun itu, kalau dia mati suri itu kalau ditembak SWT nggak kalau sakit. Malah lucunya laki-laki kalau dia itu masih bagus penisnya, ereksinya masih bagus, itu kalau dia SWT malah sakit. Oh, justru bagus. Kalau yang sakit itu malah dia? Iya. Unik tuh emang. Untuk SWT ini bisa nentuin derajat ringan berat ringannya penyakit
Kalau yang sudah mati suri itu dok, treatmentnya berapa kali? Yang bagus, tergantung. Aku Tergantung nemuin bisa tergantung responnya. Ada yang paket 2 kali baru mulai. Ada yang ketiga kali baru mulai. Berarti biarpun 1 kali, 2 kali, 3 kali dengan teknologi SWT ini, Bisa. insya Allah ya dok, Insya Allah pasti bisa. Bisa membangunkan Iya, lagi, bangunin lagi yang mati suri itu ya. Iya. Waduh. Jadi terus, nah olahraga dok, Nah itu bagus. bagaimana? Jadi kalau untuk mencegah supaya laki-laki tidak gampang terjadi gangguan ereksi, olahragalah yang baik. Tapi saya anjurkan olahraganya pun olahraga yang aerob. Aerob, Jangan yang terlalu fokus sama anaerob kayak angkat beban. angkat beban. Boleh, cuman lebih utamanya ke yang aerobik. Lari, sepeda, Iya, berenang, jalan. Ya, berapa lama tuh dok olahraganya? tergantung. Ada 30 menit aja cukup, nggak usah kayak gila-gilaan gitu, nggak usah. Mentang-mentang pengen bagus terus olahraganya 7 jam gitu ya. Malah jadi lemas, nambah. Iya. Terus kalau untuk konsumsi makanan, Makanan yang sehat deh. Yang terutama hati-hati sama makanan-makanan yang kolesterolnya tinggi atau makanan yang gulanya tinggi. Di kita kan sekarang semua minuman gula. iya dok. Kamu tahu nggak sekarang? Dan kalau di luar itu pernah diteliti bahwa semua minuman yang kaleng itu, minuman yang di luar itu, semua itu gulanya tinggi banget. 6 sampai 8 sendok gula. Sedangkan kita nggak boleh ya sehari Nggak boleh. sendok aja. Sehari itu cuman boleh 3 sampai 4 maksimal. Sehari. Ya. Gimana nggak sekarang yang muda gampang diabetes dan tadi itu mengalami Nyambung disfungsi ereksi karena Udah. mungkin gaya hidupnya Gaya hidup. yang manis-manis. Rokok itu juga harus di stop. Rokok juga ya dok ya. Itu rokok tuh juga itu ada pasien saya itu umur 25 atau 30-an gitu. Ininya kenceng rokoknya. Ya itu gangguan ereksinya cepet banget kejadian. Dan hati-hati Apa? sepeda yang berlebih. Naik sepeda dok? Iya, sepeda beneran. Bukan salah sepedanya, salah sadelnya. Oh, sadelnya itu mempengaruhi? Banget. Sadel sepeda itu makin kesini makin kecil-kecil. Mana ada kan yang mau naik sadel sepedanya kayak sadel sepeda ontel. Malu kan? Iya. Nggak ada yang mau. Padahal yang bagus yang kecil atau Yang gede, yang kayak orang Yang kayak tempat dulu duduk. dong? Iya, kayak orang duduk. kayak duduk itu malahan. Sekarang kan sepeda seli aja, badan segede gini. Sepedanya segede gini, kecil. Jadi tumpuannya ke daerah situ ya dok? Selangkangan doang. Ya Allah, pantesan itu juga yang mempengaruhi. Aku punya kasus laki-laki umur 40 gangguan ereksi gara-gara dia naik sepeda tiap hari sebelum kerja 50 kilo tiap hari. Terus Badannya sehat. Saya tanya sakit gula nggak, hipertensi nggak, semua nggak ada. tapi Gara-gara sepedaan itu. padahal dia sehat, tapi Anak kejepitan pembuluh darah saraf di bawahnya gara-gara sadel sepeda. jadi kalau cara kerja SWT, teknologi SWT ini apa sih, gimana sih dok? Membangkitkan pembuluh darah. Membangkitkan, jadi Memperbaiki pembuluh darah. memperbaiki pembuluh darah yang Rusak. terganggu rusak tersebut ya dok ya. Baiklah dok, kayaknya semakin seru nih ya tentang yang satu ini. Kita iklan dulu ya dok. Oke. Infus, informasi seputar kesehatan. Hai Sobat RSPP, jumpa lagi tetap dengan Dokter Akbari. Tadi udah kita bahas tentang ESWT ya dok. ESWT itu yang bisa membangunkan tadi yang raja udah tertidur mati suri ya kan. Manfaatnya tadi untuk apa dok, selain untuk membangunkan tadi ya disfungsi ereksi itu, bisa nggak sih dok sebenarnya untuk treatment dok, misalnya untuk mencegah ke disfungsi ereksi yang sebenarnya? Ya, kalau mencegah sih bukan untuk SWT ya sebenarnya. Oh, gitu. Kalau SWT itu lebih ke arah terapi. Aku selalu bilang sama pasienku, kalau udah normal nggak ada yang
istilahnya jadi super normal, jadi super pengen kuat lagi, gitu, lebih kuat. kan? Nggak ada, ya normal ya udah selesai. Jadi begitu dia turun aja baru kita kasih terapi. Jadi memang kalau udah normal, ada tuh yang pengen, oh dok, Mungkin pengen apa nih udah normal kan dok, bisa pengen kan dengan lagi. SWT pengen super normal terus pengen supaya nanti durasinya bertambah, bisa nggak tuh dok? enggak, malah enggak. Enggak ya? Malahan itu yang nggak Iya, bagus ya? iya. Oh, Mungkin oke. terapinya lain lagi, bukan SWT. SWT malah. ya, Hormon lain atau obat yang lain. Oke, jadi itu ya yang penasaran dengan ESWT apa sih, silakan mengunjungi Poli Dr. Akbari di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Praktiknya dari hari apa dok? Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12-an. jam 8 sampai jam 12. Jadi sobat RSPP sekalian gak usah tabu ya untuk sekarang tuh untuk masalah kesehatan apapun itu, untuk konsultasi atau apa yang sudah terjadi, kita segera menghubungi ahlinya. Jadi kita segera mendapat solusi yang terbaik. Baik dokter, jadi dokter ada pesan gak nih untuk sobat RSPP tentang masalah pembangunan stamina sang raja ini dan SWT? Jadi intinya mau saya titip-titip banget kepada yang mengalami gangguan ereksi. Sekarang sudah ada terapinya, sudah ada cara untuk nyembuhinnya. Jadi please janganlah berobat ke tempat yang dukun, paranormal, orang pinter. Karena saya punya pasien juga, dia kecewa banget sampai dia bilang, dok sebutin semua alternatif terapi yang buat ereksi ini, sebutin semua dok, saya udah ngalamin semua. Dan dia sangat kecewa sekali. Ini saya sekali lagi wanti-wanti, kalau memang masalahnya gangguan ereksi, ada terapinya, bisa disembuhkan. Segera cari dokter urologi atau cari andrologi. Mudah-mudahan bisa membantu, dan please jangan cari terapi alternatif. Dari saya sekian dulu, terima kasih. Baik dok, terima kasih, super sekali ya informasinya dalam podcast Infus hari ini, sangat bermanfaat. Sahabat RSPP, ditunggu di Rumah Sakit Pusat Pertamina yang penasaran dengan ESWT. Baik dok, terima kasih. Sama-sama Deni. Oke, saya Deni Damayanti, pamit, Dr. Akbari pamit. Sampai jumpa di Infus selanjutnya. Salam Bye-bye. sehat.